survei poltreking yang dilakukan 8-14 September 2024 menempatkan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan di posisi teratas dengan raihan 65,9% suara responden. Disusul pasangan Ahmad Syaiqo Ilham Habibie di angka 11,8%. Lalu ada pasangan Acep Dadang Ruhiat Gitalis Dwi Natarina 5,2% di posisi ketiga. Di posisi keempat ada pasangan JJ Wiradinata Ronald Surapraja 2,9%. Dan kemudian indikator politik juga sebelumnya merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon pada Pilgub Jawa Barat untuk periode 2-8 September 2024. Hasilnya pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan meraih elektabilitas paling tinggi dengan raihan 77,81%. Kemudian disusul posisi kedua Ahmad Syaiqo Ilham Habibie 10,98%. Dan ada pasangan Acep Dadang Ruhiat Gitalis Dwi Natarina dan juga JJ Wiradinata Ronald Surapraja yang berimbang di angka 2,24%. Kemudian seperti apa peta politik pemilihan gubernur di Jawa Barat? Lebih lengkap kita bahas di Rumah Pilkada hari ini bersama dengan Guru Besar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Ada Prof. Muradi. Prof, halo selamat sore. Sepertinya belum dibuka nih mic-nya nih. Oke. Prof. Muradi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak. Waalaikumsalam Prof. Ini dari dua survei yang berbeda dari indikator yang paling terbaru dari poltreking yang terbaru. Ini ada keduanya sebelum penetapan calon nih. Surveinya dilakukan Deddy Mulyadi dan juga Erwan Setiawan ini unggul dibandingkan tiga paslon lainnya. Benarkah begitu besar pengaruh dari Deddy Mulyadi di Jawa Barat atau ada andil sebenarnya dari Erwan Setiawan? Jadi kalau merujuk pada dua survei terakhir memang kelihatan agak ada decline 9% ya dari indikator Indonesia ke poltreking. Jadi memang publik juga menangkap ada menimbang-nimbang mana calon yang paling pas. Tapi kalau melihat dari pola politik di Jabar kan mereka selalu memilihnya pada last minute ya. Jadi ketika pasca masa tenang dan ketika menjelang pencoblosan. Artinya apa? Saya kira semuanya masih mungkin, apalagi misalnya dalam 2 bulan ke depan banyak bisa jadi kejadian-kejadian yang memang tidak bisa kita prediksi. Jadi kalau memang hari ini pilkadanya, maka Kang Deddy bakal punya potensi menang dalam satu tarikan napas lah ya kata seperti itu ya. Jadi memang akan menang besar di atas 50%. Tapi kalau kemudian dalam 2 bulan ini akan terjadi banyak isu yang saya kira perlu juga kemudian diantisipasi. Isu yang pertama misalnya soal tagline ya, tagline dari Kang Deddy itu kan sama dengan tagline waktu beliau ada di Purwakarta. Purwakarta istimewa, kemudian sekarang Jabar istimewa. Sementara ada hal yang kebaruannya memang sebenarnya tidak terlalu jauh karena apa? Karena ada 3 hal yang saya kira perlu diperhitungkan. Pertama soal perluasan Jakarta ya, yang akan melibatkan Cianjur dan sebagainya. Kedua juga soal akses infrastruktur yang Priangan Timur, terutama juga menjawab isu itu belum menjawab dengan dari 4-4-nya. Yang ketiga, ini berkaitan soal bagaimana kemudian hubungan antara Jabar dengan pemerintah pusat. Tiga ini ada dalam skema visi misi, tapi tidak terlalu eksplisit. Itu yang saya kira perlu kemudian diperlihatkan. Nah, kalau kemudian apakah Kang Erwan punya potensi menambah suara? Tentu saja ada, hanya memang ada wilayah sebenarnya betul. Ada wilayah saya kira tidak bisa kita lihat secara detail ya, misalnya soal Kang Erwan itu kan ayahnya itu kan dedengkotnya Persib ya. Ini juga bisa ngambil suara lumayan, hampir sekitar 900.000 sampai 1 juta suara. Kalau memungkinkan itu dilakukan ya, ada picking dan sebagainya. Tapi apakah bola dengan politik itu sama, itu yang perlu didiskusi lebih lanjut. Karena ini juga menyangkut soal kenyamanan para bobotoh ya terutama. Karena memang ini juga mereka masing-masing punya afiliasi politik sendiri. Termasuk di dalamnya misalnya para petinggi itu sendiri gitu, Mbak. Oke, ini juga jadi menarik ya kalau kita bandingkan elektabilitas dari calon gubernur dan juga calon wakil gubernurnya, terutama yang di detik-detik akhir atau last minute baru mendaftarkan ke KPU. Nah, kalau kita lihat di sini dari hasil poltreking, Deddy Mulyadi elektabilitasnya calon gubernur adalah 65,4%, ya kan? Syaiqo 11,4%. Acep Adang Ruhiat 4,3%, sementara JJ Wiradinata ini 2,9% ya. Ini juga ada di layar televisi. Nah, kalau kita bandingkan dengan calon wakil gubernurnya, elektabilitasnya ini sebenarnya
ada beberapa calon wakil gubernur yang jauh lebih tinggi elektabilitasnya begitu dibandingkan Ya, calon gubernurnya. Erwan Setiawan ini 20%, kemudian Ilham Habibie 16%, Gita KDI 7,9%, sementara Ronald Surapraja 7,2%. Nah kalau Ilham Habibie, Syaihunya sendiri kan 11,4%, sementara elektabilitas ya, seorang Ilham Habibie calon wakil gubernurnya 16,6%. Ini ada tiga calon wakil gubernur yang elektabilitasnya jauh di atas di atas. wakil gubernurnya. Ya normal sih kalau saya kira memang dari politik hari ini kan kalau Kang Deddy kan udah hampir 3 tahun ya mulai YouTube kemudian mulai banyak belusukan dan sebagainya. Jadi Hmm. kalaupun orang kemudian mengenal beliau misalnya kasus Vina terakhir sampai hari ini bahkan beliau masih mengawal kan. Artinya memang kalau kemudian suaranya jauh lebih tinggi dibanding calon wakil gubernur saya kira oke. Tapi Tapi kalau posisi untuk Kang Saihu Erwan ini dan kan juga Ilham, iya, Kang Erwan sama Ilham ini kan unik kenapa? Karena Kang Erwan itu kan ya tadi saya bilang betapapun mungkin orang akan memisahkan Persib dengan beliau ya, tapi orang secara politik dia ya. akan terpengaruh. Terutama andil bapaknya dalam dalam membesarkan Persib. Itu poin pertama. Yang kedua, Ilham itu kan secara prinsipil di bawah bayang-bayang almarhum ayahnya juga. Tapi Ilham itu punya kecenderungan kemudian diterima secara politik di Jawa Barat. Kenapa? Karena karakter karakter yang lebih intelektual dan cendekiawan yang mungkin membuat pada akhirnya bisa diterima secara terbuka. Nah, kalau kemudian wakil dari Kiai Cep Padang misalnya itu Gita juga KDI. kemudian punya kecenderungan yang memang pada akhirnya memberikan stimulasi. Tapi sekali lagi Mbak, kalau kita lihat survei bandingkan antara indikator Indonesia dengan poltreking itu ada suara 9% yang kemudian tersebar di yang turun ya dari Kang Deddy dari 76% ke 65%. Bayangin coba itu ada 2 suara yang agak berbeda. Makanya saya kira dalam waktu 2 minggu ke depan suara itu akan turun juga ke calon yang lain. Kenapa? Karena seiringan dengan misalnya teman-teman calon-calon tadi melakukan kampanye dan belusukan ke wilayah-wilayah tadi. Betul. Jadi memang pada akhirnya saya prediksi kalau tidak dijaga betul maka suara Kang Deddy akan longsor pelan-pelan itu. Akan turun pelan-pelan kemudian tersebar ke 3 suara. Terutama misalnya yang jadi calon kuda hitam yang saya kira adalah Ahmad Saiku dengan Ilham Habibie. Ini jadi menarik juga ya kalau kita lihat survei elektabilitas berdasarkan partai politik yang dirilis oleh Poltreking. Ini yang menarik adalah dari PKS sendiri. PKS ini kan mengusungnya Saihu dan juga Ilham Habibie. Ini angkanya juga memang cukup tinggi 53,6%. Tapi yang menarik adalah untuk PDI Perjuangan itu suaranya malah beralih untuk Deddy Mulyadi dan juga Erwan Setiawan. Termasuk juga Partai Nasdem yang harusnya mendukung Saihu dan juga Ilham Habibie. Ini justru memilih pasangan lagi Deddy Mulyadi dan juga Erwan Setiawan. Apa yang terjadi? Kalau Begitu di Jabar besarkah karakternya memang faktor figur ya, dari Deddy Mulyadi? pertama figur, yang kedua karakter pemilih Jabar memang agak unik, Mbak. Saya tahu misalnya begitu mereka kerap kali misalnya menyembunyikan pilihan pilihan Di survei-survei sebenarnya. sebelum hari H ya? Betul. Oke. Karena memang mereka akan menunggu misalnya kampanye, kemudian menunggu juga misalnya apa yang ditawarkan dan menunggu ada misalnya kemungkinan misalnya ada tawaran yang jauh lebih konkret. Nah ini saya kira orang akan melihat bahwa kalau secara literal politik hari ini ya memang calon itu yang menang ada Kang Deddy. Tapi dalam 2 bulan ke depan ini saya kira kita perlu betul mencermati betul sebaran suara dari posisi Kang Deddy ke calon lain. Terutama misalnya saya sekali lagi saya agak mencolok kuda hitam itu adalah di posisi Ahmad Saiku Saihu. dengan Saihu. Nah, jadi memang pada posisi ini yang saya kira perlu diperhatikan. Terutama misalnya saya catat ada 3 isu loh, Mbak. Yang pertama isu soal agama yang memang juga menjadi bagian isu penting di Jawa Barat. Yang kedua yang penting juga lihat adalah bagaimana kemudian daya terima publik dan kemudian terutama misalnya teman-teman PNS ya di Jawa Barat. Itu juga menjadi salah satu. Kenapa? Karena salah satu titik kemenangan dulu Ahmad Heriawan di 2013 misalnya itu adalah dia mampu memobilisasi guru dan PNS yang memang pada akhirnya kemudian memilih yang bersangkutan. Dan yang ketiga, saya kira sekali lagi betul bahwa posisi daya tawar Jabar itu harus lebih tinggi dibanding ketika di era zaman Kang Emil.
Kalau ini tidak bisa dikerjakan, publik Jabar akan kemudian memilih calon yang kemudian pada akhirnya seadanya. Ini yang saya kira perlu diperhatikan betul. Oke, kita lihat juga kalau pemilih berdasarkan hasil Pilpres kemarin, ini pemilih Anies Baswedan justru 51,5% ini memilih Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan. Sementara pemilih Ganjar Pranowo juga 53,8% memilih Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan, Kang. Split tiketing. Ya, faktor figur lagi sekali lagi saya bilang. Jadi Kali lagi, kalau sekarang Mhm. hari ini misalnya kalau mau jujur saja ya Kang Deddy sudah jauh lebih lama, 2 tahun 3 tahun terakhir keliling Jawa Barat tanpa isu kasus Bina kemarin misalnya yang booming nasional. Oke. Yang kedua, 3 calon yang lain kan tidak muncul. Bahkan tiga-tiganya nggak pernah muncul sebagai figur yang diperhitungkan. Hasil survei sebelum penentuan pasangan itu kan hampir Penetapan. nggak ada 3 nama tersebut. Bahkan misalnya Mas Eko bahkan ingin di Jakarta pada akhirnya. Artinya apa? Sebenarnya posisi ini menjadi satu tantangan serius buat warga Jawa Barat. Apakah dengan visi misi yang tadi disampaikan keempat-empatnya itu memiliki stimulasi untuk mengembangkan Jawa Barat sebagai daya tarik nasional ya. Karena begini, salah satu yang kemudian problem selama 10 tahun misalnya eranya Pak Jokowi itu adalah masalah infrastruktur di Periangan Timur ya, di Jabar Selatan yang sampai hari ini mungkin juga tidak terlalu menjadi concern. Karena mungkin juga waktu selama 2 periode misalnya Pak Jokowi kalah di Jawa Barat. Nah kalau misalnya kemarin Pak Prabowo menang, kemudian juga misalnya Ada katakanlah perubahan ya, ada orang peta yang perubahan terkait Anda lihat ya, Gubernur peta Jawa Barat peta betul, persebaran suaranya ada akan berubah. persis, maka kemudian saya kira ada stimulasi juga untuk mendorong proses pembangunan infrastruktur yang dibangun di Jawa Barat. Terutama misalnya sampai hari ini misalnya tol Periangan Timur ya dari Cilenyi ke Periangan Timur itu kan belum jadi. Sudah 10 tahun bahkan kemudian menjadi salah isu utama. Kenapa? Karena ini menjadi bagian penting supaya publik juga kemudian concern pada pilihan tersebut. Dan saya kira Kang Deddy kalau ingin mengambil suara di situ saya kira menarik. Terutama misalnya memastikan bahwa partainya kemudian presidennya yang juga kebetulan dari Gerindra itu bisa concern untuk membangun Jawa Barat. Begitu, Mbak. Oke, kalau kita lihat dari hasil survei poltreking kan ada juga swing voters ya yang belum menentukan pilihan begitu. Apa yang kemudian bisa dilakukan oleh ketiga paslon yang saat ini raihan suaranya dari hasil survei masih jauh di bawah pasangan Deddy dan juga Erwan. Apakah dengan waktu yang singkat untuk kampanye bisa mengejar elektabilitas dari pasangan Deddy Erwan? Ya, memungkinkan, tapi ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, memang nggak mungkin kalau hanya figur saja. Artinya tetap butuh mesin partai yang bekerja. Yang kedua adalah korelasi antara calon gubernur dengan calon wakil gubernur calon gubernur dengan calon bupati dan wali kota. Ini bisa kemudian memudahkan masing-masing bisa melakukan proses politik yang bisa saling memenangkan. Nah, yang ketiga, ini juga mungkin juga penting buat dilakukan adalah mengefektifkan jejaring Gen Z ya dan juga kemudian jejaring sosial media. Dari 3 ini saya kira akan paling tidak kalau di Jabar itu melek medianya kan sekitar hampir 95%. Artinya memungkinkan untuk kemudian mengambil sisa suara yang memang belum memutuskan memilih dari 4 pasangan tersebut gitu. Oke, salah satu strategi adalah bisa lewat program ya, karena 4 nama yang ada, yang maju di pilkada, bertarung di pilkada Jawa Barat, nama-nama baru, tidak ada petahana, sudah ditinggalkan oleh Ridwan Kamil. Kira-kira program apa, program prioritas apa yang perlu disasar supaya bisa menggayat hati para pemilih, Prof? Yang utama sebenarnya di infrastruktur sekali lagi. Saya bilang dari awal infrastruktur karena integrasi antara Jabar Selatan dengan Jabar di tengah ya. Jabar Tengah dan kemudian Jakarta itu juga menjadi salah satu problem sendiri. Hari ini misalnya kita punya akses misalnya dari Jakarta ke Sukabumi, tapi dari Jakarta ke misalnya ke Ciamis ataupun ke Pangandaran masih butuh 8 jam. Artinya apa? Ini menjadi salah satu poin penting keluar masuk barang dan jasa. Kenapa? Karena titik kulminasi di situ. Yang kedua, saya kira juga menjadi penting untuk dilakukan adalah membangun karakteristik sumber daya manusia. Kenapa? Karena Jabar ini pelan-pelan juga akan dikurangi banyak orang pindah pabrik dan segala macam. Itu yang saya kira tugas dari gubernur terpilih untuk memastikan, meyakinkan investor untuk tidak pindah, untuk tetap kemudian di Jabar dan menjadi stimulasi adanya pekerjaan baru ya.
lapangan kerja baru yang memang pada akhirnya membuat masyarakat Jabar setidaknya misalnya itu merata dalam konteks kesejahteraan. Gitu. Oke, apakah termasuk juga wilayah Pantura Jawa Barat yang agak kurang dilirik lah oleh pemerintahan sebelumnya? Kalau kalau kita ke Pantura justru sekarang saya kira jalan di Pantura itu kan jadi sepi. Jadi sepi, jadi kemudian tidak bisa memberikan aset baru. Saya kira ini menjadi menarik. Kenapa? Kalau memang Pantura itu mau digali lebih dalam, lebih luas, maka investasi untuk pengembangan Pantura jauh lebih besar. Katakanlah misalnya sekarang kalau kita menuju dari mulai Jakarta, kemudian ke Bekasi, ke Karawang, sekarang sudah ke Subang ya. Saya kira pengembangan ini akan makin ke timur. Ada Subang, ada Indramayu dan sebagainya. Di Indramayu ada Balongan, ada Pertamina di situ, kemudian Cirebon juga relatif ramai pelabuhannya kalau kita melihat dinamika perekonomian di sana. Tinggal bagaimana mengintegrasikan. Nah, tugas dari pemerintah gubernur baru adalah bagaimana mengintegrasikan antara Pantura, kemudian Jabar Tengah, juga Jabar Selatan untuk bisa sama-sama menjadi mendapatkan keuntungan ataupun kesejahteraan dari pilihan gubernur yang akan datang. Sebaran pembangunannya merata begitu ya untuk semua wilayah di Jawa Barat. Baik, terima kasih sudah memberikan ulasan hari ini di Rumah Pilkada Guru Besar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Prof. Muradi. Sehat selalu, Prof. Terima kasih, selalu Mbak.